kondisi tekanan psikologis ini perlu adanya dukungan bagi korban bullying gitu untuk bisa melewati tekanan psikologis itu dan menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Menguatkan faktor protektif dan menekan atau meminimalisir faktor risikonya agar kita dapat berfungsi secara optimal, atau mungkin kitanya reverse to korban bullying gitu. Versi tingginya, versi akhirnya gitu, tapi semoga tidak sampai sana. Nah, jadi kepribadian yang sulit bergaul dan lain-lain halnya yang ada di sini itu termasuk juga kondisi dibully, itu juga termasuk dalam faktor risiko. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tetap lebih optimal gitu, tetap optimal kalau misalnya punya faktor risiko, karena membentuk kelompok kecil. Jadi anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan di dalamnya akan melakukan aktivitas bersama. Nah, ini didorong untuk mengembangkan pembelajaran sosial dan juga emosional anak-anak tersebut. Untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan sosial seperti mendengarkan, mengekspresikan diri, menghormati orang lain, dan memecahkan masalah dalam lingkungannya. Nah, kemudian circle time ini memang aktivitas yang berpusat pada anaknya, tetapi di sini juga guru perlu untuk berperan, yang mana di sini sebagai fasilitator. Nah, ini dapat mempromosikan kompetensi sosial emosional. Nah, kemudian penerapannya ini sudah dilaksanakan di beberapa sekolah dan ada hasil penelitiannya dari untuk mengenali dirinya dan orang lain atau hal-hal yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam permainan ini agar siswa itu terancang self-awareness-nya, maka kita pakai pertanyaan-pertanyaan emotional checking. Nah, contohnya kayak apa perasaan kamu hari ini gitu, atau juga dream list seperti menanyakan apa harapan siswa, entah itu harapan dia di masa depan atau harapan dia pada hari itu juga. Kemudian dari jawaban siswa yang mungkin beragam, itu diharapkan siswa jadi lebih mengenai dirinya sendiri dan juga teman-temannya gitu. Dan menumbuhkan empati, tentunya empati pada teman-temannya. Nah, untuk kegiatannya seperti apa, bisa kita lihat ada aktivitasnya sama kurang lebih seperti yang sebelumnya. Kami lengkapi dengan tujuan, fasilitatornya harus yang seperti apa, kemudian pelaksanaannya. Kami menyarankan untuk refleksinya itu lebih ke arah kelompok gitu, tapi kelompok kecil sekitar 3-4 orang. Nah, jadi dari aktivitas refleksi ini tujuannya itu yaitu untuk mengembangkan kemampuan dalam konsep risk sama understanding others atau memahami orang lain. Nah, dalam konsep risk itu sendiri utamanya untuk anak-anak itu supaya mengerti kayak apa sih arti keadilan atau diskusinya itu mengarahkan mereka untuk mengatasi ketidaksepakatan atau ada sesuatu hal yang mungkin rasanya antara satu sama lain beda gitu. Nah, juga untuk melihat mereka sudut pandang masing-masing teman itu gimana sih tentang pertanyaan-pertanyaan yang namanya distimulasikan oleh guru gitu. Terus juga dalam aktivitas refleksi itu tujuannya juga untuk membuat anak-anak itu kayak melakukan regulasi emosi juga dengan teman-temannya supaya mereka bisa mengungkapkan perasaan antara satu sama lain secara lebih terbuka gitu. Nah, untuk pertanyaannya sendiri bisa seperti apa yang kamu rasakan saat ini gitu, atau ditanyakan pula kayak bagaimana perasaanmu setelah pelajari materi atau kegiatan hari ini gitu. Kemudian dalam understanding others atau memahami orang lain itu juga lebih ke arah memahami kondisi satu sama lain juga. Dan karena kalau dari sumber yang kami dapatkan itu juga ternyata perilaku mereka itu juga ditentukan dengan bagaimana cara mereka memahami kondisi teman-temannya. Namanya sekolah sejahtera, tapi mungkin kalau selama ini yang banyak diimplementasikan itu sekolah sejahtera dalam setting SMA atau SMK. Jadi mereka membentuk yang namanya peer counselor dan seperti itu. Nah, kemudian untuk di SD ini saya rasa ada mirip-miripnya ya dengan program GPK yang iya betul. Nah, terus kemudian kami merekomendasikan sebuah alur rujukan penanganan siswa dengan masalah psikologis. Jadi ketika ada siswa yang mungkin menunjukkan tanda-tanda atau gejala ke arah masalah psikologis atau yang sudah gangguan mental begitu, nanti bisa misalnya dia bercerita ke siswa yang lainnya gitu, dan siswa yang lainnya berperan dalam hal ini. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis dengan mendengarkan dan sebagainya. Kemudian guru gitu, terus juga nanti referral atau memberikan rujukan ke wali kelas, dan kemudian ketika wali kelas sudah merasa terlalu kompleks, nanti bisa ke guru pendamping khusus, dan kemudian jika masih terlalu kompleks juga bisa ke manajemen sekolah
dan kemudian ke profesional yaitu psikolog atau psikiater. Yes. Ada tinjauan masalah dari 3 perspektif psikologis, kemudian ada intervensi, ada beberapa 4 aktivitas. Nah, dari seluruh kegiatan tersebut kami merancang desain tersebut yang dirasa tepat dan dapat menyelesaikan fokus masalah, yaitu relasi pertemanan siswa. Nah, tentunya desain intervensi yang kami rancang ini mungkin masih memiliki kekurangan dan limitasi. Hal ini sangat membantu kita ya. Tadi disampaikan bahwa Bu Susi itu tidak hadir, tetapi kelihatannya Bu Susi termasuk aware berkaitan dengan ini karena kita kan menggunakan sekolah menyenangkan, sehingga memang cocok sekali dengan apa yang ada di sini ya, seperti sel ini kan sekolah menyenangkan, apalagi Bu Novi Chandra ya berkaitan dengan itu kan sangat intens berkaitan dengan bagaimana kegiatan seperti ini tadi circle time, sel atau kegiatan juga dengan refleksi itu ya, itu memang di sini sebenarnya teman-teman juga sudah melaksanakan kegiatan ini di dalam pembelajarannya atau di dalam kegiatan yang biasa setelah pembelajaran mereka apa yang mereka pelajari, apa yang mereka susah, apa yang itu sudah itu dituangkan di dalam kelas dalam bentuk macam-macam, bisa dalam bentuk apa itu juga sudah. Cuma memang yang belum tadi yang psikologi kecil, kalau yang digunakan ketika psikologi kecil tadi yang tadi apa peer konselor gitu ya, itu mungkin juga akan dilaksanakan tapi belum, dan penerapannya tadi juga sudah misalnya dilakukan seperti itu. Jadi ya saya tidak bisa menangani nanti ya ke GPK, tidak bisa menangani nanti kepala sekolah, nanti kepala sangat menangani, nanti ke ini ke OLD dulu, ini memang belum ada ini. Kalau kita kan menaruhnya ke OLD. Jadi kalau layanan disabilitas, jadi kota itu ada unit layanan disabilitas, sehingga kita bisa konsultasi